Shalom saudara yang kasih Tuhan, puji Tuhan kita ketemu lagi dalam program ini. Kali ini saya ingin membaca firman Tuhan dari Kisah Rasul pasal yang ke-10 ayat yang ke-4. Ia menatap malaikat itu dan dengan takut ia berkata, "Ada apa, Tuhan?" Jawab malaikat itu, "Semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah dan Allah mengingat engkau." Nah, puji Tuhan. Ini cerita tentang Cornelius yang saleh ya, seorang tentara Italia yang begitu saleh dengan ibadahnya itu mendatangkan kehadirat Tuhan ya. Bagaimana Tuhan menyatakan diri untuk kita? Melalui kali ini kita lihat adalah melalui ibadahnya si Cornelius. Cornelius ini beribadah sekali kepada Tuhan. Dia memberikan banyak sedekah, dia memberikan banyak sumbangan untuk membantu pekerjaan Tuhan ataupun sesama mungkin ya, membantu orang-orang lain. Dan sedekahnya itu dan doanya, sembayangnya, ibadahnya kepada Tuhan itu sangat bagus. Itulah yang membuat Tuhan hadir di dalam hidupnya. Itulah membuat Tuhan kirimkan malaikatnya untuk memberitahukan dia bahwa semua ibadahmu diterima Tuhan, Tuhan ingat engkau. Tetapi masih kurang sedikit, yaitu dia harus menjemput Petrus untuk memberitahukan kepada dia bahwa dia harus percaya Yesus supaya Tuhan dan Juru Selamatnya baru bisa diselamatkan, baru bisa dapat ke surga. Karena Cornelius ini masih menjalankan ibadah yang biasa manusia lain lakukan, yaitu dengan bergantung dengan perbuatan baik supaya dapat surga. Dan itu tidak cukup menurut Alkitab. Dan Tuhan secara khusus kirim malaikatnya beritahukan kepada Cornelius bahwa itu tidak cukup. Engkau harus bergantung kepada Yesus untuk dapat surga. Akhirnya kisahnya ini kan Petrus dipanggil, kemudian menceritakan kepada Cornelius tentang Yesus. Akhirnya Cornelius, keluarga dan orang-orang bersama dengan dia semua percaya Tuhan Yesus. Jadi mereka diselamatkan oleh Tuhan melalui percaya Tuhan Yesus, bukan dengan perbuatan baik mereka. Karena bergantung perbuatan baik, kita tidak bisa sampai ke surga. Menurut Alkitab seperti itu ya. Dan Tuhan suruh malaikatnya khusus datang untuk ke Cornelius, memberitahukan Cornelius supaya Cornelius boleh mendapatkan keselamatan, mendapatkan surga itu. Karena dengan perbuatan baik kita tidak bisa menghapus dosa kita. Untuk masuk ke surga kita harus suci, tidak boleh ada dosa. Yang bisa menghapuskan dosa kita adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus satu-satunya orang yang bisa yang menanggung dosa kita manusia. Dia mati di atas kayu salib supaya kita semua bisa selamat, dosanya ditanggung oleh Tuhan Yesus. Siapa mempercaya Yesus sekarang boleh selamat, tidak bergantung lagi kepada perbuatan baik kita, kemampuan kita. Karena kita sudah gagal di hadapan Allah, kita nggak bisa masuk ke surga dengan kebaikan kita ya. Jadi Tuhan beritahukan kepada Cornelius, Tuhan muncul hadir di hidup Cornelius karena Cornelius punya sembahyang, punya doa, punya persembahan berkenan kepada Tuhan. Tuhan suruh malaikat khusus datang untuk memberitahukan kepada dia bagaimana dia bisa selamat, bagaimana dia bisa dapat surga. Ya luar biasa ya. Mau Tuhan menyatakan diri kepada Anda? Sembahyang kita harus bagus ya. Persembahan kita, ibadah kita kepada Tuhan. Tuhan bisa melalui ibadah kita yang baik kepada Tuhan, dia menyatakan dirinya kepada kita. Pujilah nama Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati kita, dan sampai kita bertemu di kesempatan yang lain, tetap di dalam ibadah yang baik kepada Tuhan, dan engkau akan melihat Tuhan muncul di dalam hidup kita. Tuhan hadir di dalam kehidupan kita. Pujilah nama Tuhan. Nah, pujilah nama Tuhan. Tuhan memberkati kita sampai kita ketemu di kesempatan berikutnya.